Siapa kapten Arema FC dalam laga BRI Super League tidak sekadar dilihat dari status sang pemain. Posisi itu bisa dijabat penggawa tim yang baru bergabung dengan Singo Edan. Contohnya Hansamuyama Pranata yang jadi kapten tim dalam 2 laga terakhir. Kriteria menjadi kapten Arema FC tidak sekadar pemain paling lama di tim, kata General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi. Menurutnya, tim pelatih mempertimbangkan banyak aspek. Di antaranya, punya kemampuan komunikasi, memimpin tim, punya mentalitas kuat, sampai mampu jadi jembatan antara pelatih ke pemain dalam banyak hal saat laga. Berangkat dari itu, tim pelatih tidak ragu menunjuk Hansamuyama saat melawan Semen Padang 15 Februari. Meski pada saat itu, Yohan Ahmad Farizi bermain sejak awal laga. Pria kerap disapa Inal itu melihat Hansamu punya pengalaman panjang jadi kapten. Mulai saat bermain di kompetisi dengan beberapa klub yang berlega Liga 1. Lalu, pada waktu berkostum tim merah putih. Saat bersama Timnas Indonesia, dia ditunjuk jadi kapten di beberapa tim kelompok usia. Lantas, apakah Hansamu akan terus menjadi kapten Arema FC di laga selanjutnya? Inal mengatakan, Singo Edan punya banyak opsi terkait siapa pemain yang akan mengemban tugas itu. Selain pemain lokal, tim punya kandidat kapten dari legiun asing, terang dia. Menurut dia, penentuannya adalah kesiapan pemain dan bagaimana situasi jelang laga. Contohnya sebelum melawan Persija, Hansamu, Adi Satrio, Dalberto Luanbelo, Betinho Filio jadi kandidat akibat Johan Ahmad Farizi dan Julian Guevara tidak bisa bermain. Saat itu Hansamu dipilih setelah Betinho menolak dan beberapa pertimbangan. Gustavo Franca mulai tampil edan. Gustavo Franca berpeluang melampaui catatan gol dan assist saat berkostum Persija Jakarta pada putaran pertama BRI Super League. Gelandang Arema FC asal Brasil itu hanya butuh 1 gol dan assist lagi untuk mencapai rekor tersebut. Saat masih berkostum macan Kemayoran, dia sekali membobol gawang lawan dan memberi umpan yang berbuah gol untuk rekannya. Gol debut dan assist pemain bernomor punggung 77 itu datang lebih cepat saat bermain dengan Persija Jakarta. Dia menciptakan assist pada laga pertama macan Kemayoran di BRI Super League. Aksinya itu membantu mengalahkan Persita dengan skor 4-0, sedangkan gol pertama untuk Persija lahir pada laga pekan kedua kompetisi. Pada waktu itu dia membobol gawang Persis Solo. Saat bermain untuk Arema FC, pemain berusia 28 tahun itu butuh menunggu 4 laga untuk cetak gol dan assist. Meski begitu, penampilan keempat Gustavo berkostum Arema FC berbuah hasil positif. Singo Edan menang dan naik peringkat di klasemen. Dia juga diganjar penghargaan Player of the Match. Gustavo menjelaskan, grafik performanya yang meningkat dipicu dari chemistry dirinya dengan pemain lain semakin baik. Dalam laga melawan Semen Padang, dia merasa mampu menjalankan ide strategi yang pelatih inginkan. Berangkat dari itu, mampu bermain dengan maksimal, serta membantu tim menang, lalu menciptakan gol sekaligus assist. Tidak ada yang dicapai dengan sekejap, semua berjalan dengan bertahap, katanya. Menurutnya proses tersebut akan bagus untuk Singo Edan ke depannya. Dengan pemain semakin tune-in, kesempatan mendapatkan hasil maksimal di laga selanjutnya semakin besar. Dia memastikan tidak akan puas dengan catatan gol dan assist saat ini. Demi kemenangan tim, kami tidak akan berhenti. Berusaha mendapatkan gol dan kemenangan di laga selanjutnya, katanya. Hari ini, dia akan langsung fokus menatap laga selanjutnya. Joel Vinicius mulai tunjukkan kualitasnya. Kemenangan Arema FC atas Semen Padang Minggu sore menghadirkan cerita menarik dari Joel Vinicius. Penggawa asal Brasil itu seakan mengalami deja vu dengan brace atau 2 golnya. Pada putaran pertama BRI Super League musim ini, dia baru mencetak 2 gol dengan seragam Borneo FC pada pertandingan ketiganya.
bergabung dengan Singoedan. Lagi-lagi dia membutuhkan 3 laga untuk menunjukkan ketajamannya. Dia melihat 2 gol yang dicetak itu merupakan buah dari kerja keras anak asuhnya selama latihan. Dia sudah mengerti apa yang saya inginkan sebagai penyerang tengah, kata dia. Sementara itu, Joel Vinicius mengaku senang bisa kembali mencetak gol. Menurut dia, brace menghadapi Semen Padang FC itu sangat penting untuk membangkitkan kepercayaan dirinya. Mungkin brace ini, kebetulan karena sama-sama dicetak di laga ketiga. Tetapi saya senang dengan penampilan ini. Arema FC menang 3-0 atas Semen Padang dalam laga Super League 2025-2026 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Tempo cepat dimainkan oleh kedua tim sejak wasit meniup peluit babak pertama dimulai. Semen Padang yang bermain sebagai tim tamu justru mampu mengontrol jalannya pertandingan. Pola permainan mereka membuat Arema FC kesulitan dalam mengembangkan serangan, terbukti dengan beberapa kali peluang yang mampu mereka ciptakan. Meskipun belum mampu membobol gawang Arema FC di awal laga, peluang emas Semen Padang terjadi melalui sepakan keras Guillermo Fernandes pada menit 16. Pada menit 28, Arema FC baru mampu membobol gawang Semen Padang. Joel Vinicius mampu mencetak gol debutnya untuk Arema FC setelah memanfaatkan umpan cutback dari Gustavo Franca. Gol ini pun tak hanya membuat Aremania bersorak, tetapi juga membuat pemain Arema FC semakin percaya diri dalam mengembangkan serangan. Tertinggal 1 gol, Semen Padang pun kembali meningkatkan intensitas serangan menjelang babak pertama berakhir. Akan tetapi, serangan demi serangan yang dilancarkan tersebut masih belum mampu membobol gawang Singoedan. Skor 1-0 bertahan untuk keunggulan Arema FC sampai 45 menit pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Arema FC justru tampil lebih edan. Meskipun Semen Padang sempat menekan di menit awal, namun Arema FC kini lebih siap. Matheus Blade dan kawan-kawan justru main lebih tenang dalam memainkan tempo. Gol kedua bagi Arema FC terjadi pada menit 52, memanfaatkan umpan pendek dari Gabriel Silva, Gustavo Franca mampu membobol gawang Semen Padang. Sepakannya tidak mampu dibendung oleh Randy Oscario sehingga membobol gawang lawan.